Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, jadi Pak Yendra nanti akan menyampaikan materi tentang teks prosedur. Jadi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, membaca Al-Fatihah. Baik, berdoa dimulai. Al-Fatihah. Amin. Baik, untuk pertemuan ini, ya kebetulan kita pada masa pandemi, jadi kita dituntut untuk belajar sistem daring. Jadi harapan saya meskipun demikian, tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar. Jadi samakan saja seperti kita tatap muka. Ya, baik, saya lanjutkan. Mulai masuk ke materi ya, teks prosedur. Ya, sebelum saya menjelaskan secara keseluruhan, tentu kalian sudah memahami tentang teks prosedur. Karena tanpa disengaja, dalam kegiatan sehari-hari itu pasti ada prosedurnya. Yang sederhana saja, dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita memasak mie, itu pasti ada prosedurnya. Ya, jadi tanpa sengaja kita pasti menggunakan prosedur dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik, saya lanjutkan materinya. Nah, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai nanti ketika kita selesai mempelajari materi ini, yang pertama, kalian dapat memahami pengertian teks prosedur. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian dapat menentukan struktur teks prosedur. Yang ketiga, kalian dapat menentukan kaidah kebahasaan. Dan yang keempat, kalian dapat membuat teks prosedur. Nah, itu tujuan yang harus kita capai. Baik, selanjutnya. Nah, ini pengertian teks prosedur. Merupakan teks yang berisi tentang langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk melakukan sesuatu hal, baik melakukan sesuatu kegiatan tertentu maupun membuat sesuatu yang disajikan secara berurutan. Itu pengertiannya. Tujuan teks prosedur untuk membantu pembaca atau pendengar memahami bagian cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat, atau dengan kata lain, tujuan penulisan teks prosedur untuk memperoleh hasil akhir. Itu untuk tujuannya. Baik, saya lanjutkan. Ciri-ciri teks prosedur yang pertama, menggunakan pola kalimat imperatif atau kalimat perintah. Menggunakan kata kerja aktif, menggunakan konjungsi atau kata penghubung untuk mengurutkan kegiatan atau cara. Menggunakan kata keterangan untuk menyatakan cara, tempat dan waktu yang akurat. Itu untuk ciri teks prosedur. Nah, ini ada strukturnya, ada 3. Yang pertama bagian tujuan. Bisa berupa judul dan juga berisikan tujuan dari pembuatan teks prosedur. Yang kedua bagian material. Nah, bagian ini berisi mengenai bahan atau alat material yang dibutuhkan. Tapi tidak semua teks prosedur membutuhkan material. Jadi kalau yang membutuhkan material seperti mungkin cara masakan itu harus ada materialnya, ada bahannya. Yang ketiga, bagian langkah-langkah. Nah, kalau bagian ini pasti semua ada dalam teks prosedur. Berisi langkah-langkah yang harus dilakukan atau dilewati dalam kegiatannya. Nah, ini yang terpenting juga, selain struktur ada kaidah kebahasaan, jadi aturan-aturannya atau bahasa-bahasa yang sering digunakan dalam teks prosedur. Yang pertama konjungsi temporal. Nah, apa itu konjungsi temporal? Konjungsi temporal, kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis. Seperti berikutnya, kemudian, lalu, selanjutnya, dan lain-lain. Itu contoh konjungsi temporal. Selanjutnya, kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu adalah kalimat perintah. Nah, itu yang 2 kaidah kebahasaan. Selanjutnya, verba material dan verba tingkah laku. Apa perbedaannya? Verba material dan tingkah laku. Nah, kalau verba material,
Jadi suatu yang mengacu pada tindakan fisik. Seperti misalkan potong wortel, haluskan bumbu, dan lain sebagainya. Itu yang material, jadi kelihatan tindakan fisiknya. Sedangkan verba tingkah laku, itu fisiknya tidak kelihatan tindakannya. Jadi sifatnya dalam pemahaman, misalkan memahami, menikmati, merasakan, nah itu untuk kata kerja, tingkah laku atau verba tingkah laku. Yang keempat, partisipan. Jadi partisipan itu semua yang terlibat dalam teks prosedur. Ya jelas yang terlibat adalah manusia. Baik, selanjutnya macam-macam teks prosedur. Di sini ada 3. Teks prosedur sederhana, teks prosedur protokol, dan teks prosedur kompleks. Selanjutnya, nah ini saya berikan contoh satu-satu. Contoh teks prosedur sederhana, misal prosedur menyalakan motor metik, jadi cukup sederhana. Tidak rumit langkah-langkahnya, bahkan semua orang sudah paham. Selanjutnya, contoh prosedur protokol. Nah, ini cara menghidupkan komputer. Jadi ya, masih mudah dipahami. Yang terakhir ini yang sedikit rumit atau banyak langkah-langkahnya, yaitu teks prosedur kompleks. Di sini saya contohkan proses membuat iktp. Jadi banyak sekali langkah-langkahnya. Oke, baik anak-anak. Ya demikian pemaparan materi dari Pak Yendra. Ini ada tugasnya. Yang pertama, tugas yang harus kalian kerjakan, buatlah teks prosedur yang isinya berkaitan dengan jurusan kalian masing-masing. Ya, jadi sesuai dengan jurusan. Yang kedua, tentukan struktur dan kaidahnya. Mungkin itu, silakan. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan satu persatu, silakan. Kak, saya mau bertanya. Ya, ini siapa ini? Sebut namanya? Nadila dari 2MM3. Iya. Oke, silakan. Apa pertanyaannya? Dari ciri-ciri teks prosedur kan ada yang memakai kalimat imperatif. Iya. Contoh dari kalimat imperatif itu apa saja? Nah, kalimat imperatif itu adalah kalimat yang menunjukkan perintah. Jadi perintah intinya, ya. Misalkan tuangkan air secukupnya ke dalam gelas. Nah, misalkan haluskan bumbunya. Nah, itu adalah kalimat imperatif. Jadi yang menyatakan perintah. Bagaimana? Ya, terima kasih atas penjelasannya. Oh iya. Ada lagi yang lain mungkin? Saya Reza, Pak. Saya mau tanya. Oke, Reza, silakan. Kalau saya membuat teks prosedur tentang tata cara mengoperasikan aplikasi CorelDRAW gimana? Boleh apa enggak, Pak? Oh ya, jelas boleh. Jurusan kamu kan multimedia ya? Iya, Pak. Nah, ya itu sangat cocok sekali. Terutama untuk multimedia itu banyak sekali. Mungkin yang sederhana cara mengoperasikan komputer, cara mengoperasikan kamera dan lain sebagainya. Jadi banyak yang sesuai dengan jurusan kalian. Baik, saya rasa sudah cukup ya. Nanti kan tadi linknya sudah saya berikan di situ. Untuk tugasnya, kalau sudah selesai nanti bisa kalian upload langsung di Microsoft Teams yang kita gunakan untuk pembelajaran daring. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran, marilah kita berdoa supaya nanti apa yang kita pelajari tadi bisa diterima dengan baik dan dapat bermanfaat. Jadi kita menggunakan berdoa akhir belajar. Silakan tirukan saya ya. Jadi suaranya bisa diaktifkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam dan farduthu ilayya hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Amin. Baik, terima kasih. Sampai jumpa nanti pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.